Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kalian kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Bu Reni Wahyuningsih pada video pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini Bu Reni akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu bilangan pecahan berpangkat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bilangan yang berpangkat positif, kemudian ada bilangan yang berpangkat negatif, ada bilangan yang berpangkat 0. Nah, sekarang kalau pangkatnya itu berupa pangkat pecahan. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mencoba untuk mengerjakan latihan soal atau membahas soal yang sudah Bu Reni berikan kemarin, Bu Reni akan berikan sedikit materi dulu ya tentang bilangan pecahan berpangkat. Nah, di sini pada pecahan, jika ada sebuah pecahan yang dipangkatkan, maka pangkatnya ini miliknya bilangan yang berada di dalam kurung. Di sini ada A per B pangkat N. Maka artinya itu adalah A pangkat N per B pangkat N. Jadi sama ya. Nah, kemudian kita ambil contoh di sini ada 2/3 pangkat 3. Maka melanjutkan atau mengerjakannya itu berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8, dan 3 pangkat 3 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3, yaitu 27. Yang kedua, 4/5 pangkat 4, artinya 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi pangkatnya 4 ini miliknya masing-masing bilangan yang berada di dalam kurung. Sehingga menjadi 4 pangkat 4 itu 256, 5 pangkat 4 itu 625. Nah, ini kalau ada sebuah pecahan dipangkatkan. Itu cara mudahnya seperti ini. Tapi kalau ada sebuah bilangan pangkatnya itu berupa pecahan, maka dapat diubah menjadi bentuk akar. Contohnya di sini ada bentuk A pangkat M per N, artinya sama dengan N akar A pangkat M. Jadi antara pembilang dan penyebut pada sebuah pangkat pecahan itu diubah menjadi bentuk akar. Contohnya 6 pangkat 2/3, maka dapat diubah menjadi 3 akar 6 pangkat 2. 8 pangkat 4/5 sama dengan 5 akar 8 pangkat 4. Jadi ada sebuah bilangan dengan pangkat yang pecahan, maka untuk mengerjakan bisa diubah menjadi bentuk akar. Baiklah, kita lanjutkan. Ini materinya. Nah, kata Pak Mario Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, tentunya kalian pasti pemilik masa depan dan terus belajar. Maka kita lanjutkan dengan pembahasan dari soal yang sudah Bu Reni berikan. Oke ya. Nah, ada 3 soal yang sudah kemarin Bu Reni berikan dan di sini ada revisi kemarin dari soal yang kemarin, yaitu soal nomor 1D dan 2B. Bu Reni revisi biar lebih sederhana. Lanjut ke penyelesaian. Oke, pembahasan yang pertama, tentukan hasil perpangkatan berikut. Yang pertama itu adalah 16 pangkat 1/2. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau ada sebuah bilangan pangkatnya pecahan maka diubah menjadi bentuk akar. Sehingga menjadi 2 akar 16 pangkat 1. Atau 16 pangkat 1 itu adalah 16. Sehingga akar dari 16 berapa? 4. 1/27 pangkat 1/3. Maka diubah menjadi 3 akar 1/27.
Karena ini 1/3, itu satunya ya bilangan itu sendiri. 1/27 pangkat 1, itu ya artinya 1/27. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Nah, yang selanjutnya yang C, 64x pangkat 3 pangkat 1/3. Maka menjadi 3 akar 64x pangkat 3 atau sama dengan 4x. Kemudian yang D, 8/125 pangkat 1/3 menjadi 3 akar 8/125. Kemudian kenapa bisa di sini ketemu hasilnya 2? Karena di sini adalah 3 akar 8 yang atas. Bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali menghasilkan 8, yaitu 2. Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Sedangkan 125, bilangan yang jika dikalikan sebanyak 3 kali, karena ini pangkatnya 3, menghasilkan 125, yaitu angka 5. Karena 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Begitu juga dengan tadi yang di atas. 2 akar 16 atau akar 16, berarti bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali, bilangan sama ya, bilangan yang sama jika dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 16, yaitu 4. Kalau yang ini sama, 1/27. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 27. Gitu. Terus selanjutnya yang nomor 2. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. 5 pangkat 1/2 menjadi 2 akar 5. Atau biasanya hanya ditulis akar 5. Jadi kalau ada 2, itu biasanya nggak ditulis hanya seperti ini. Nah, biasanya hanya ditulis 5, akar 5 ya. Angka 5-nya, nah agak lumayan bagus. Nah, jadi kalau biasanya kita tulis akar 5, itu sebenarnya di sini ada angka 2-nya. 2 akar 5. Tapi kalau dalam sehari-hari biasanya kita temukan hanya akar 5. Gitu. Nah, karena di sini hanya menyatakan dalam bentuk akar, maka tidak diselesaikan. Kemudian yang B, 7 pangkat 2/5. Maka kalau kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu 5 akar 7 pangkat 2. Karena di sini di atasnya 2. 2/5, jadi 7-nya pangkat 2. Kalau ini tadi kan 5, atasnya 1, maka 5 pangkat 1, atau artinya itu sama dengan 5. Kemudian yang C, X pangkat negatif 4/5. Maka dapat diubah menjadi 5 akar X pangkat negatif 4. Kemudian yang D, negatif AB pangkat 3/4. Di sini negatifnya berada di luar kurung, sehingga menjadi 4 akar negatif AB pangkat 3. Nah, ini untuk cara agar kita dapat menyelesaikan di mana sebuah bilangan berpangkat pecahan. Contohnya tadi ini 16 pangkat 1/2. Untuk dapat dikerjakannya bisa kita ubah menjadi bentuk akar, sehingga akan menghasilkan nilai 4. Begitu juga ini 1/3 dan seterusnya. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Nyatakan bilangan berikut menjadi pangkat yang positif. 3 akar A pangkat 4. Kalau tadi pangkat yang pecahan menjadi bentuk akar, sekarang bentuk akar menjadi pangkat yang positif. 3 akar A pangkat 4 dapat diubah menjadi A, ini ya, variabel A. Kemudian yang di dalam itu menjadi pembilang, yang di luar itu menjadi penyebutnya, sehingga menjadi A pangkat 4/3. 4 akar 5 pangkat negatif 3, maka menjadi 5 pangkat negatif 3/4. Karena diubah menjadi pangkat yang positif, sehingga menjadi 1/5 pangkat 3/4. Yang C, 3/4 akar
5 pangkat 3 menjadi 3 per 5 pangkat 3 per 4. Kemudian yang D, 2 akar X pangkat 3, Y pangkat 6. Maka menjadi X pangkat 3 per 2, Y pangkat 6 per 2, atau 6 per 2 itu sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 per 2, Y pangkat 3. Nah, ini sebelum kita pandemi ya, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan sekarang pun saat pandemi kalian harus menjaga lingkungan kalian di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan kita ya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, terima kasih. Dimanapun kita harus tetap belajar ya. Jadi jangan patah semangat meskipun di rumah tetap belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.